berkah itu harus, kalau kerja kita itu berkah itu harus, kaya itu bonus. Halo guys, dulur semua, saudara-saudara semua, selamat datang di resah resah rehat lalu berkisah. Agendanya harusnya kita berdua. Ini konten pertama, introduce aja lah ya, tanpa script, tanpa briefing. Ya qadarullah teman kita nggak bisa ikutan karena keluarganya kena musibah. Kita doakan semoga lekas mendapatkan kebaikan dan diangkat musibahnya dan diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Amin. Bismillah. Ya, jadi rencananya insya Allah bakal kita istiqomahkan kalau bisa sepekan sekali. Jadi ya perkenalan dulu. Saya siapa ya? Saya Cesar Ramadan Muhammad, bukan siapa-siapa. Cuman pengen berbagi aja. Kesibukan saat ini saya sih pengacara. Pengangguran banyak acara. Jadi saya ada beberapa inilah kesibukan. Yang paling rutin di sini nasi kepal. Kita tiap pagi nasi kepal Bogor di depan IPB Dermaga di halte BNI dari jam 6 sampai jam 10. Oh ya, selain itu kita juga punya rental alat outdoor juga ya, namanya Aldroba Outdoor. Jadi konten rasa ini buat ngisi-ngisi waktu karena kita libur jualan setiap hari Ahad, jadi besok libur. Ini kita tag malam Ahad jam Ba'da Isya. Jadi ya kita berkisah aja di sini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Ya kalau ada yang baik diambil, kalau ada yang buruknya cukup jadi pengetahuan aja, tidak usah untuk ditiru ya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal sebelum saya mungkin lebih jauh, apabila nantinya ada hal-hal yang menyinggung, tolong dimaklumi dan dimaafkan karena manusia tempatnya salah dan lupa. Al insanu makanu khata' wa nisyan. Oke, sambil menemani kita berkisah, sini kita mau, biasa ini mau kapot nih biasanya buat kopi, tapi kita lagi mengurangi kopi, jadi kita ngeteh aja, teh melati. Oke, cukup. Ya baiklah, jadi apa sih saya mau berkisah apa ya? Oh, ada keresahan beberapa akhir ini ya, karena mungkin juga umur sudah tidak lagi muda dan ada rencana untuk berkeluarga. Jadi mungkin ini tentang persiapan mungkin ya, tapi mungkin juga melebar, itu cuma untuk pembukaan aja. Ya Allah, kok kayak mau gerimis kita di outdoor kebetulan ya. Semoga sampai tag video berakhir jangan hujan dulu. Bismillah. Ya, jadi kita itu insya Allah semoga rencanakan, semoga didoakan ya, semoga rencana baik saya untuk segera berkeluarga bisa lancar terlaksana. Tapi yang jadi keresahan adalah modalnya dari mana. Ya, jadi ya begitulah. Saya sekarang karena berusaha, jadi pendapatan nggak seperti ketika bekerja kita tahu pastinya bulan ini, bukan pastinya ya, karena sudah ada patokannya. Kalau kita kerja sama orang itu gaji kan tiap bulannya bedanya dikit lah, kalau misalnya ada potongan ataupun bonus ya dari misalnya lembur dan lain sebagainya, kan bedanya itu range-nya paling sedikit.
Ya kalau dalam usaha ini kan apalagi namanya merintis, kita ya untuk sejauh ini sih masih cukup buat makan sehari-hari aja dan ya berbagi dikit-dikit. Alhamdulillah saya udah punya beberapa orang partner berjualan. Saya nggak nyebut pegawai, saya nyebut partner. Masya Allah, Allahumma sholli nabiyan. Oke, kayaknya introduce hari ini mungkin akan tertunda dulu sambil kita akan siapkan sesuatu. Ya, oke, kita lanjutin. Ya begitulah kalau lagi ngerintis. Sejauh ini usahanya cuma bisa untuk baru bisa untuk numpang makan aja. Untuk memenuhi gaya hidup masih belum. Ya, jadi keresahannya adalah itu. Jadi untuk for sharing aja lah. Saya ini bekerja sejak 2019 ya. Bekerja secara profesional. Walaupun sebelumnya kita pernah kerja juga zaman masih sekolah, dari mulai jaga rental PS, jualan, bikin pelatihan, lain-lain. Dari sejak SD saya udah mulai jualan tuh ya. Dari SD lah kita jualan macam-macam, dari bantu orang tua, jualan burung dara, kemudian jualan layangan per musim gitu kan, petasan lain sebagainya, jualan pulsa zaman SMA. Zaman kuliah, zaman SMP saya jualan skill. Jadi karena waktu itu komputer masih jarang, saya waktu itu ada tugas komputer kayak bikin makalah dan sebagainya, saya jokiin teman-teman. Nah, ada beberapa orang yang bilang kemarin sempat juga sharing sama orang kalau jualan itu penyakit katanya. Tapi ya insya Allah jualan itu adalah 9 pintu rezeki ya, jualan ya, dan saya percaya itu. Karena perekonomian dunia ini nggak akan berjalan tanpa adanya perdagangan. Kalau cuma produksi aja nggak ada perdagangan, percuma. Dan dalam usaha pun sebagus apapun produknya kalau tidak bisa menjual itu percuma saja gitu ya. Nah, saya juga pernah tes kerja jadi sales, ditanya apa sih yang penting bagi sales katanya. Ya karena waktu itu saya belum tahu mendalam lah ya. Kata saya public speaking, kemudian negosiasi, gimana kita bisa interest calon customer dan lain sebagainya. Tapi kata dia kurang tepat katanya. Jadi yang penting sales itu adalah closing, penjualan. Mau kamu nggak bisa bicara, gagu ngomongnya, terbata-bata, tapi ternyata kamu bisa jual produk misalnya nyampe 1 juta piece, 1 juta eksemplar dan lain sebagainya, melebihi teman-teman yang bisa public speaking lain sebagainya, relasinya banyak, ya tetap menang orang yang salesnya tinggi, tetap bakal jadi sales terbaik kan gitu. Jadi yang penting adalah closing gitu. Jadi hasil akhir kalau yang dilihat dari sales. Makanya kalau di dunia sales kita nggak jarang lah menemui hal-hal yang bertentangan dengan norma dan syariat lah gitu ya. Karena mereka menghalalkan segala cara. Alhamdulillah. Karena di dunia sales tuh menghalalkan segala cara. Yang penting hasil akhirnya. Jadi pengalaman kerja profesional dari 2019, dari mulai banyak hal saya udah alamin, dari kerja di bengkel, pembuatan alat untuk pengolahan emas, kemudian jadi pegawai di pesantren, pondok pesantren gitu ya. Saya sempat ngajar juga, jadi teknisi juga di pondok pesantren. Kemudian di dunia trading alat-alat, tender dengan pemerintahan pernah gitu kan. Kemudian di konstruksi kita pernah di transporter untuk divisi transport di ready mix gitu ya, insyaallah.
Jadi ya dari situ sih saya menyimpulkan bahwasannya dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja pasti ada lebih dan kurangnya. Tinggal gimana kita menitik beratkan kelebihan tersebut untuk bertahan. Ya, kalau mau keluar pasti banyak alasan, tapi juga untuk bertahan pasti banyak. Tinggal kita menitik beratkan ke yang mana. Ya qadarullah, karena saya dulu belum punya tanggungan ya sampai saat ini, tanggung jawab yang besar. Alhamdulillah keluarga orang tua masih dicukupi. Jadi saya mengambil resiko terbesar, yaitu memenuhi penasaran saya. Salah satu penasaran terbesar saya adalah pengen jadi pengusaha gitu. Karena salah satu visi terbesar dalam hidup saya adalah menjadi orang yang bermanfaat gitu. Karena sebaik-baik manusia kan adalah yang bermanfaat. Nah, jadi dimanapun kita kerja pasti ada kelebihan dan kekurangan. Bahkan sebaik-baik atasan, bos pun kadang karena satu kesalahan kita bisa ungkit-ungkit itu, dan kebaikan-kebaikan orang itu bakal tenggelam lah gitu. Ya namanya manusia begitulah. Karena hidup ini memang saling memanfaatkan. Dan seni dari bersosialisasi adalah bagaimana kita memanfaatkan orang tanpa merasa orang tersebut dimanfaatkan. Gimana caranya sih? Ya caranya kita ada ketika dia susah dan kita meminta bantuan dia ketika kita sedang kesulitan gitu ya. Jadi ya itulah simbiosis mutualisme, jangan simbiosis parasitisme atau lain sebagainya ya dalam hidup ya, kalau mau hubungannya berjalan lama ya. Tapi pelajaran terpenting yang saya ambil sejak 2017 adalah jangan terlalu berharap sama manusia, karena berharap pada makhluk itu akan dampaknya itu sama besar harapan dengan besar kekecewaan yang didapat. Ketika harapan yang kita gantungkan pada makhluk sangat besar dan itu tidak tercapai sesuai dengan harapan kita, maka kekecewaan yang akan didapatkan pun akan sama besarnya dengan besarnya harapan. Ya, jadi keresahan saat ini ya itu masalah biaya pernikahan. Ya kita bingung, tapi ya insya Allah rezeki ada. Maka dari itu saya coba banyak hal. Selain dagang, saya juga kan barusan punya rental outdoor. Saya juga memiliki kemampuan lah bisa servis alat elektronik dan lain sebagainya. Ya qadarullah, jalannya kalau saya bilang jalannya masih jalan desa gitu, masih ketemu pematang, kemudian sungai, jembatan gantung gitu. Jadi kadang ada, kadang lambat, kadang cepet gitu. Jadi masih proses ngerintis. Jadi ya kita masih belum bisa secepat di jalan berjalannya gitu. Masih kadang ada orderan, kadang nggak ada sama sekali dalam sebulan gitu kan. Tapi alhamdulillah untuk nasi kepal ini alhamdulillah kontinu Senin sampai Sabtu insyaallah ada pemasukan. Ya walaupun namanya usaha tetap kadang ada pasang surutnya, kadang rame kita jualan habis, kadang juga masih ada sisa gitu yang membuat kita bersedih lah gitu, dan terus memperbaiki diri. Dan kerja ya, itu kan sebagian dari usaha kita untuk bekerja dan mencari uang, karena kita diwajibkan untuk hal tersebut. Walaupun benar rezeki itu sudah diatur gitu, tapi kita tetap harus berusaha. Sebenarnya walaupun kita berdiam diri di rumah, kalau kita belum takdirnya mati ya rezeki itu pasti datang gitu. Namanya makan minum pasti ada, kalau sekedar makan dan minum ya. Tapi kan manusia diciptakan bukan untuk itu kan. Kita beribadah, kerja pun beribadah gitu.
Menurut saya kerja itu harus, yang dikerja itu berkah itu harus. Kalau kerja kita itu berkah itu harus, kaya itu bonus. Jadi yang utama yang kita cari adalah keberkahannya. Kalau saya sekarang ya, ini pemikiran saya sekarang. Entah, namanya manusia kan pasti berubah-ubah pikiran. Dulu saya sebelum saya kuliah, cita-cita pengen kerja di tambang, kerja di minyak gitu kan. Tapi qadarullah setelah mau mendekati lulus malah saya nggak mau apply gitu kan ke sana. Ya itu kadang harapan-harapan kita saat ini yang menurut kita ingin dicapai, ketika berubahnya waktu juga akan berubah. Ya mungkin menurut saya persepsi kerja itu ya berkah itu harus, kaya itu bonus. Jadi saya juga selalu menanamkan ke teman-teman dan anak-anak muda remaja, kalau misalnya kerja itu jangan uang dulu, jangan money oriented gitu. Kenapa? Karena kalau money oriented kita jadinya gampang jenuh, gampang gampang puter lah gitu ya. Qadarullah karena hujannya kayaknya semakin besar. Terima kasih ini untuk konten perdana dari Resah Kembali Berkisah atau Rehat Lalu Berkisah. Sampai jumpa lagi. Salam, semoga kalian sehat selalu dan diberkahi Allah selalu.